Dari profil pelajar Pancasila ini kita bisa melihat bahwa ada 6 poin. Yang pertama apa, anak-anak? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha. Yang kedua? Berkebinekaan global. Ketiga? Gotong royong. Keempat? Mandiri. Kelima? Kreatif. Dan ya. Nanti anak-anak akan Bu Kustin beri tugas setiap kelompok 1 poin dari profil pelajar Pancasila. Ya, kita akan belajar untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kelas kita. Kita sudah kenal adanya peraturan sekolah, ada peraturan ke kelas. Dari peraturan itu nanti kita akan mencari budaya atau keyakinan yang baik yang akan merubah kita menjadi manusia yang bisa melakukan segala sesuatu dengan positif. Sudah kenal dengan istilah budaya positif anak-anak? Sudah bisa tunjuk tangan apa budaya positif menurut kalian? Tania? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Siapa berpendapat lain? Kebiasaan yang baik. Boleh Ima? Coba. Kebiasaan yang perlu kita coba hingga sekarang. Oh, pintar, tepuk tangan untuk Rania. Berarti hari ini nanti kita akan mencari nilai-nilai budaya leluhur kita yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti cara kerjanya setiap kelompok 1 karakter dari profil pelajar Pancasila. Setiap orang boleh mengeluarkan idenya. Oh, misalnya kelompok gotong royong ya. 1 orang ini boleh 1 atau lebih boleh. Bagaimana kita nanti bersikap yang positif untuk mencapai profil pelajar Pancasila pada poin bergotong royong. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kelompoknya Dava itu yang pertama beriman dan bertakwa. Kelompoknya Ima berkebinekaan global. Kelompoknya Riko bergotong royong. Kelompoknya Messi mandiri. Kelompoknya Akila kreatif. Kelompoknya Vicky bernalar kritis. Silakan anak-anak berdiskusi, mengeluarkan idenya. Sikap-sikap apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila? Ya, Ikuti minta tolong 1 kelompok 1 orang untuk mengambil kertas, menuliskan ide-ide kalian di sini. Ya, boleh. Silakan. Berapa orang ya sih? 4. Berapa ini? Kalau kurang silakan minta lagi ya, boleh. Berapa? Bisa?
tugasnya? Sudah. Oh, kelompoknya Ima sudah ketemu semua? Sudah. Kelompoknya Dika? Riko? Sudah ketemu? Pinter-pinter ya. Ada kelompok yang belum ketemu ide-idenya? Sudah semuanya? Sudah. Kalau gitu saya minta tolong satu orang membantu saya di depan. Siapa yang bersedia? Menuliskan 1, 2, 3 sampai 6 untuk tempat menempel ide-idemu. Siapa mau nulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja untuk nempel. Putra, ayo. Ayo Put. Enggak apa-apa, ayo. Terima kasih. Sudah. Tulis ya. Ini pakai ini aja. Tulis nomor 1, 2 sampai 6, 2 samping sama. Ya. 2, 3 sampai 6. Ini nanti kelompok 1 berarti nempel di nomor 1, kelompok 2 nempel di nomor 2. Oh, tambah bosan ya. Terima kasih Putra ya, terima kasih. Silakan perwakilan kelompoknya. Sekarang setiap kelompok diwakili 1 orang untuk menempel ide-idenya di tempat yang sudah disediakan Putra. Silakan ditempel di depan. Silakan. Messi kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Ke bawah enggak apa-apa ya? Ke bawah. Oke, ke bawah. Yang lain silakan boleh ditempel. Bisa nempel semua? Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 sampai 6 sudah menempelkan hasil ide-idenya. Sekarang kelompok 1 ya, selain Putra, silakan maju ke depan untuk membacakan idenya. Ya, boleh Dian, boleh Dava, boleh Aceh, silakan. Untuk kelompok lain persiapan 1 orang hanya membacakan saja. Boleh. Silakan baca saja. Dari idemu yang pertama sampai ke-4. 1. Sholat 5 waktu dengan rutin dan tertib. 2. Zikir setiap hari. 3. Bersyukur kepada Tuhan. 1. Sholat 5 waktu dengan rutin dan tertib. 2. Zikir setiap hari. 3. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Beribadah sesuai agama yang dipercayai. Terima kasih Bian ya. Anak-anak yang lain bisa mendengarkan pendapat dan idenya dari kelompok 1? Silakan sekarang kelompok 2 membaca hasil idenya. Dibaca yang keras biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dan memahami. Mengenal dan mempelajari budaya-budaya Indonesia, menghargai perbedaan, berinteraksi dengan sesama, tetap bersatu walau berbeda ras, suku, agama, dan budaya, berteman dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silahkan membacakan idenya untuk teman-temannya. Ya, Nia silakan. Bergotong royong. 1. Berbagi. 2. Berkolaborasi atau bekerjasama. 3. Peduli satu sama lain. 4. Membersihkan lingkungan bersama. 5. Saling tolong menolong. Oke, terima kasih Nia sudah menyampaikan ide dari kelompoknya. Bisa duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan perwakilannya. Mandiri. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu.
2. Mengembalikan barang orang lain dengan kondisi baik atau tidak rusak. 3. Menyiapkan alat sekolah sendiri tanpa dibantu. 4. Tidak bergantung kepada orang lain. Terima kasih, kelompok 4 sudah menyampaikan ide-idenya. Selanjutnya kelompok 5, perwakilannya. 1. Berani mencoba hal yang baru. 2. Memanfaatkan barang-barang bekas untuk diolah kembali. 3. Tidak mencontoh ide orang lain. 4. Berani mengeluarkan ide atau pendapat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terakhir, kelompok 6, silakan membacakan ide-idenya. Selalu mengambil keputusan dengan bijaksana. 2. Mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. 3. Tidak membawa orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. 4. Menyelesaikan masalah sendiri. 5. Berpikiran kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Semuanya sudah melakukan idenya ya? Oke. Sekarang kita akan memilih, mungkin ada yang kalimatnya sama, maksudnya sama. Kita lebih peringkas supaya kita mudah mengingat. Kalau terlalu banyak nanti lupa malah tidak dilakukan. Nah, kita persempit menjadi jumlah yang lebih sedikit, tapi kita bisa melaksanakan bersama-sama. Siap? Ya. Saya minta 2 orang menemani saya di depan. Siapa mau ke depan? Ayo, nemani saya, nempel, nulis di situ, di depan. Silakan. Sekarang Bu Gustin minta 2 orang untuk bantu Bu Gustin di depan. Siapa yang mau bantu Bu Gustin di depan? Oke, Akila sama Vira, silakan. Kita akan memilih keyakinan mana yang akan kita terapkan di kelas 6. Silakan ditempel di sebelah sana. Oke. Ya, terima kasih. Kita tadi sudah memilih mana yang kita ambil. Silakan Akila, dari yang pertama dituliskan Vira, dibacakan Akila. Apa itu? Sholat 5 waktu dengan rutin dan tertib. Apa anak-anak yang pertama? Sholat 5 waktu dengan rutin dan tertib. Oke, itu keyakinan yang pertama dari kelas 6. Untuk keyakinan yang kedua, silakan Akila. Vira, menuliskan di sana. Bisa dibacakan? Menghargai perbedaan. Apa anak-anak? Menghargai perbedaan. Yang kedua, menghargai perbedaan. Oke, berikutnya yang ketiga, silakan dibacakan Akila. Saling tolong menolong. Saling Tolong menolong. Yang ketiga. Keyakinan yang keempat, Akila. Yang keempat, Mengerjakan tugas tepat waktu. apa Nana? Mengerjakan tugas tepat waktu. Pinter. Yang keempat yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Keyakinan yang kelima, apa Akila? Berani mengeluarkan ide atau pendapat. Apa Nana? Berani mengeluarkan ide atau pendapat. Berani mengeluarkan ide atau pendapat. Jadi tidak usah takut salah, kita belajar mengeluarkan apa yang kita pikirkan, tidak apa-apa. Kata Bu Gustin, jangan takut salah, harus berani mengeluarkan pendapat, ya. Keyakinan yang keenam, yang terakhir, apa Akila? Bisa menyelesaikan masalah. Apa Nana? Bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita belajar mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi sendiri, ya. Tidak selalu tergantung orang lain, ya.
sudah kita susun bersama-sama. Silakan, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 6. 1. Sholat 5 waktu dengan rutin dan tertib. 2. Menghargai perbedaan. 3. Saling tolong menolong. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. 5. Berani mengeluarkan ide atau pendapat. 6. Bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih. SDN Tulus Rejo 3. Santun dalam bercakap, sopan dalam bertindak, berjiwa kesatria. Yes, 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 luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini kita sudah berhasil menyusun keyakinan kelas. Insya Allah mulai hari ini kita akan mulai menegakkan, menjalankan bersama-sama sehingga nanti cita-cita kita mencapai profil pelajar Pancasila bisa kita wujudkan di sekolah tercinta kita SDN Tulus Rejo 3. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh merapikan buku dan alat-alat tulisnya. Kemudian anak-anak bisa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Murtia SPD MM serta Bapak Ibu Guru SDN Tulus Rejo 3, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 menumbuhkan budaya positif sekolah dengan keyakinan kelas dan posisi kontrol. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama acara akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Murtia SPD MM, kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dari salah satu teman kita, yaitu Bu Gustin, yang sekarang sedang menjalani yaitu CGP Angkatan 7, yang sekarang akan menyampaikan salah satu tugas dari Bu Gustin, yaitu tentang diseminasi CGP Angkatan 7 dengan judul menumbuhkan budaya positif sekolah dengan keyakinan kelas dan posisi kontrol. Dengan harapan apa yang dilaksanakan Bu Gustin hari ini dapat dilaksanakan juga oleh teman-teman, diterapkan di sekolah kita, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan Bu Gustin, setidaknya kita punya ilmu juga tentang apa yang akan disampaikan oleh Bu Gustin nanti. Mudah-mudahan Bu Gustin bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjalani CGP ini sampai tuntas, sampai lulus di akhir nanti, amin. Dan juga kita teman-teman mendapat sedikit ilmu
banyak juga boleh ya Bu Gustin ya, dari apa yang didapat dari Bu Gustin, sehingga akan memunculkan semangat dari Bapak Ibu semuanya untuk juga mengikuti CGP yang akan datang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka kegiatan diseminasi ini sekalian dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Murtia SPDMM yang sudah membuka acara diseminasi ini. Saya punya pantun sebelum acara ini akan dimulai. Ke ATK beli buku, pulangnya mampir beli nasi. Ayo kita mencari ilmu lewat diseminasi ini. Sebelumnya saya mohon diri sebagai MC, nanti akan dilanjutkan dengan acara diseminasi yang langsung dipandu oleh guru kita hari ini, Ibu Gustin SPD SD. Kepada yang terhormat Ibu Gustin SPD SD, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tulus Rejo 3, Ibu Murtia SPDMM, kepada teman-teman sejawat yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini patutlah kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rezeki waktu, rezeki kesehatan, kita bisa belajar bersama di ruangan kelas 6 ini. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang nanti insya Allah kita akan mendapat syafaat di hari akhir. Amin. Berikutnya Bu Gustin sampaikan banyak terima kasih kepada Bu Mur, teman-teman semuanya. Di sela-sela kesibukan tugas kita masih berkenan menemani saya belajar bersama. Sedikit atau bagian dari saya menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini satu bagian modul 1. Modul 1 terdiri dari 4 bagian. Ini bagian terakhir, yaitu budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengalaman saya menumbuhkan budaya positif di kelas saya dengan keyakinan kelas dan posisi kontrol yang saya lakukan terhadap anak-anak, ya. Untuk memulai kegiatan kita pada siang ini, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka, ya, untuk penghilang rasa kantuk, ya. Yang pertama yang harus dilakukan teman-teman, cari pasangan dulu, berpasangan, ya. Kemudian tugas Anda, salah satu dari Anda, mengepalkan salah satu tangan Anda. Pasangan Anda tugasnya berusaha membuka kepalan tangan Anda, boleh dengan rayuan, boleh dengan janji palsu, boleh. Pokoknya harus berusaha di mana teman Anda mau membuka genggaman tangannya. Bu Iva bisa kesini sama Ibu. Ya. Oh enggak, nah terus nanti bergantian. Diberi waktu 30 detik Anda merayu teman Anda. Bisa dimulai ya?
Sudah 30 detik. Sekarang gantian. Sekarang merayu untuk membuka. Apakah teman Anda mau membuka atau tidak? Oke. 1, 2, 3. Ada 5 detik lagi. Oke. Alhamdulillah. Gimana? Sudah melakukan masing-masing Bapak Ibu? Asik ya? Asik. Coba sekarang kita diskusikan apa yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah Anda membuka tangan Anda dengan bujuan, godaan, atau paksaan teman Anda? Dan jika Anda tidak membuka, apa alasannya? Jika membuka, apa alasan Anda? Boleh salah satu dari teman-teman mengajukan alasannya kenapa kok aku kekem terus, kok saya dibuka gitu. Monggo, silahkan. Silahkan Pak Wahid. Kalau saya karena ini tadi mungkin sejenis gitu ya. Jadi sebelum kita genggam gitu ya, sebelum melakukan aksinya, kalau Pak Faisal tadi kan intinya menggelitik apa itu apa? Menggelitik. Nah, belum digelitik aja udah geli, jadi istilah yang sudah kita lepas gitu aja. Oh gitu, karena digelitiki jadi dibuka gitu ya. Betul. Berarti Pak Wahid membuka tangannya. Membuka tangan. Butuh waktu lama apa enggak tadi? Sebelum ke badan saya sudah saya buka. Oke, berarti tanpa rayuan sudah dibuka ya. Betul. Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Wahid. Mungkin ada yang berpendapat lain atau pengalaman tadi buka tangan tadi. Nggih, monggo Bu Ratna. Ini tadi langsung saya buka, soalnya saya diancam. Iya, kalau tidak dibuka lagi, metu awas ya. Dan diancam, jadi daripada saya diancam nanti saya pulang itu kenapa ya lebih baik saya buka. Oke, terima kasih. Berarti dua-duanya sudah dibuka. Kalau yang tadi digelitik, Bu Ratna diancam lebih keras ini ya. Mungkin ada yang bertahan tidak tahu dengan rayuan. Oh, oke, boleh monggo Bu Mun. Gimana? Kalau saya tidak diancam Bu, tapi dirayu dengan halus kata-katanya itu, sehingga membuat saya tidak tega, sehingga saya buka. Oh, gitu. Alhamdulillah, rayuannya halus ya Bu Mun ya. Luar biasa ya. Dari ketiga pengalaman teman-teman punya alasan membuka yang berbeda ya. Begitu juga kita nanti dalam mengambil keputusan untuk menghadapi murid, kita punya strategi, punya cara yang berbeda sehingga anak didik kita itu manut sama kita, gitu. Selanjutnya, nah ini ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya yang memegang kendali kita mau buka atau tutup adalah diri kita sendiri. Ya, andaikan tadi Bu Ratna diancam sekeras apapun tidak mau buka, kira-kira Bu Vika bisa buka nggak genggamannya Bu Ratna? Kita pegang gini ya. Yang membuka itu tadi panjenengan sendiri dengan alasan masing-masing. Artinya yang membuka tetap panjenengan sendiri. Satu-satu gitu, oke. Artinya apapun
sebenarnya lahir dari kemauan kita sendiri. Kalau kita mau bercanda buka, ya akan sulit ya. Lanjut. Hal ini berkaitan bahwa selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol semua perilaku anak didik kita. Kenapa itu disebut ilusi? Karena hal ini belum tentu tepat dan benar yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Miskonsepsi selama ini dirangkum menjadi 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya ini kita kenal penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu seperti bagus, kamu sudah pintar, nah itu penguatan positif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita nyemoni gitu ya, itu kadang harapan kita bisa merubah sikap mereka. Tapi pada teori yang saya pelajari di guru penggerak itu ada teori-teori yang lebih sesuai untuk anak-anak zaman sekarang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti Bu Vika tadi ya, memaksa dengan keras supaya tangannya Bu Ratna dibuka. Nah ini disebut ilusi karena ini pelan-pelan nanti harus kita ganti dengan posisi kontrol kita yang sesuai. Nah contoh, jadi mulai karena kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan selama ini adalah ilusi, kita berusaha merubah paradigma kita dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Apa maksudnya? Misalnya pandangan kita terhadap realitas kebutuhan itu dulu kita anggap kita sama, artinya kebutuhan murid kita anggap sama. Kalau sekarang kita harus percaya bahwa murid kita punya kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama rata. Tapi pada teori yang baru ini kita harus memiliki gambaran yang berbeda. Semua hal ini artinya pandangan kita terhadap cara kita mengajar atau mendidik anak-anak kita harus mulai dirubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang nanti akan kita jalankan pelan-pelan sama belajar. Apa tugas kita sebagai guru di sini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, apakah Bapak Ibu punya gambaran apa? Budaya positif itu seperti apa? Memberikan ujian pada anak yang memang dia mencerminkan contoh yang baik. Terima kasih Bu Marita. Mungkin ada punya gambaran apa ya budaya positif dari judulnya Bu Gustin tadi? Silahkan Bu Rani. Mungkin budaya positif namanya aja budaya, berarti culture yang ada di sekolah, pembiasaan yang ada di sekolah yang lebih mengarah positif begitu. Oke, terima kasih ya. Budaya itu culture, pembiasaan atau sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang setiap hari itu namanya membudaya ya. Sehingga yang positif berarti kebiasaan yang baik yang kita kerjakan berulang-ulang. Nah ini kata kuncinya berulang-ulang atau rutin namanya. Itulah yang disebut dengan budaya positif lah. Dalam hal ini, apakah sekolah kita selama ini tidak positif? Sudah sangat bagus positif. Kita tinggal melengkapi, menambah, mempertahankan yang bagus, menambah yang masih kurang ya.
Di sekolah kita sudah banyak budaya positif yang sudah kita laksanakan. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas. Nanti kalau sudah punya keyakinan kelas, diharapkan kita punya keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini nanti poin kita adalah keyakinan kelas diharapkan bisa menjadi keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi itu seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara masalah kedisiplinan, tentunya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, selama ini pikiran kita adalah disiplin itu membuat lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih teratur, mudah mengatur segalanya. Kata kuncinya adalah disiplin, baik gurunya maupun siswa dan warga sekolah yang lain. Kalau gitu, kalau kita bicara disiplin, yang ada di benak Bapak Ibu sekalian apa ya yang sudah dialami? Tepat waktu. Terima kasih. Hadir tepat waktu. Apalagi mungkin disiplin. Harus jadi anak yang disiplin ya. Apa semakin sering? Menyelesaikan tugas. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Kita lihat di bawahnya. Nah, disiplin itu berhubungan dengan biasanya apa? Tata tertib ya, pemerintah betul. Teratur, keteraturan kita semuanya sebagai warga sekolah, kepatuhan kita pada peraturan dan hukuman. Yang biasa kita lakukan adalah tata tertib, teratur, tidak patuh dan patuh jatuh pada hukuman atau sanksi. Itu yang kita kerjakan selama ini. Nah, ini kalau secara bahasa, disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Atau disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini menjadi tanggung jawabnya. Ini kalau diartikan secara bahasa disiplin seperti itu. Banyak pendapat sebenarnya, ini saya mengambil 2 pendapat saja. Disiplin positif, tadi kita bicara tentang budaya. Bagaimana nanti kita menerapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu yang pertama mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini bahasa baru saya di guru penggerak, nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Mengontrol dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kemudian siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian atau hukuman atau rayuan tadi. Ya. Nah, karena Mas Menteri kita Kemendikbud sudah meluncurkan kurikulum merdeka, di mana harapan siswa kita nanti memiliki profil pelajar Pancasila, sehingga nilai-nilai kebajikan tadi mengarah kepada 6 poin dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua?
ketiga, gotong royong, keempat, mandiri, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sehingga apapun nanti yang kita lakukan untuk kedisiplinan anak itu harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Apapun yang kita lakukan muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Dari keenam ini di dalamnya ada elemen-elemennya. Ini sudah masuk di kurikulum Merdeka. Nah, bagian dari guru penggerak sama. Kami adalah yang menjalankan bagian dari kurikulum Merdeka, menggerakkan sekolah sehingga tujuan muara dari profil pelajar Pancasila di sekolah kita bisa segera terwujud. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan bersikap merespon itu ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita takut telat karena takut dihukum, atau anak-anak cepat-cepat datang sekolah, nanti kalau nggak tepat waktu saya suruh berdiri di luar pagar. Itu motivasinya karena hukuman. Dan ini kalau di teori yang sekarang ini adalah motivasi yang tingkatnya paling rendah karena takut dihukum. Jadi kalau mungkin kita tidak menghukum, berarti mungkin saja anak-anak kita tidak melakukan datang tepat waktu karena nggak ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu mek arep-arep hadiahnya, challenge-nya, reward-nya, ya ada yang gitu. Seperti contoh yang saya lakukan, saya ada papan reward bintang itu, mereka kejar itu karena yang paling banyak saya beri hadiah. Berarti motivasinya karena imbalan. Tadi sepertinya saya lihat juga karena imbalan ada. Karena imbalan. Nah, ini biasa motivasi kita macam-macam. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan kita belajar budaya positif itu dimaksudkan motivasi anak-anak kita ini pada motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan takut dihukum, bukan menghindari ketidaknyamanan atau hanya ingin dapat hadiah. Tapi mereka ingin benar-benar menjadi manusia yang mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka tanpa ini dan ini tetap melakukan kedisiplinan. Itu yang kita harapkan. Walaupun semua itu perlu proses, tidak semudah balik tangan. Ya, kita yang sudah ngajar puluhan tahun saja dengan penerapan teori yang bermacam-macam, itu kadang masih ada identitas gagal, maksudnya masih mengalami kegagalan. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi yang kita harapkan nanti di anak-anak dengan budaya positif itu memiliki motivasi internal dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena menghindari hukuman, penghargaan berlebihan, sehingga motivasi eksternal ini dapat semakin dikurangi. Kita menambah persentase motivasi internal. Apakah ini bisa hilang? Belum. Pasti kita itu selalu punya alasan dulu. Nanti pelan-pelan kita bawa ke sini. Nah, ini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga bahasa baru bagi saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang berkenalan dengan restitusi ini. Gimana? Sudah kenalan dengan restitusi? Belum ya? Saya juga kenal di pendidikan guru penggerak ini luar biasa. Artinya di sini bagaimana kita sebut identitas gagal itu kalau kita memberi hukuman ke anak, artinya anak ini masih gagal untuk bisa disiplin karena dirinya
sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau hukuman misalnya dampak pada murid itu kadang murid marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian merasa dikucilkan, kemudian dia mengasingkan diri. Kemudian kalau konsekuensi, ini anak bisa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena nanti di restitusi ini ada langkah-langkah mereka bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun dan membimbing sehingga anak-anak ini solusinya bukan dari kita, tapi kita diskusi sama mereka. Lah kalau kamu gini, jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah, langkah yang pertama untuk menegakkan budaya positif, bisa kita awali dari pembentukan keyakinan kelas dengan tujuan ini, melatih anak-anak menyelesaikan konflik atau masalah pribadinya dulu. Kemudian permasalahan di kelas, harapan kita permasalahan di sekolah juga bisa diselesaikan dengan keyakinan dan restitusi. Bagaimana langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Saya sudah membuat, ini saya tempel karena keyakinan kelas itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya kalau peraturan biasanya datang tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Diharapkan keyakinan itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan tadi yang bersifat universal itu maksudnya lebih umum sehingga anak-anak lebih mudah mengingat. Tidak terlalu banyak dulu karena di sini ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, boleh dirubah menyesuaikan kebutuhan. Tidak plek setahun 2 tahun, bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu. Oh, yang buku SIM buat 1-6 ini yang nomor misalnya menghargai perbedaan. Oh, anak-anak sudah tidak bolo-boloan berteman, sudah bisa berteman dengan siapa saja. Ini nanti bulan depan boleh kita ganti dengan sesuatu yang kita amati. Oh, anak ini belum bisa di bagian ini, boleh. Jadi pelan-pelan membentuk karakter secara intrinsik tadi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kita menggunakan kalimat positif, bukan dilarang gitu, tidak. Jadi menghargai teman misalnya. Kemudian di situ tadi menghargai perbedaan karena di kelas saya ada yang Sunda, Jawa, ada yang Palembang, budayanya nggak sama. Kadang ditertawakan kalau temannya nggak ngerti bahasa Jawa. Oh, Palembang kan ya susah. Jadi itu nggak boleh gitu, diajari temannya. Jadi harus menghargai perbedaan. Saling tolong menolong. Ini kan universal ya, umum. Kita harus jelaskan. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ulangan ya nggak boleh, itu harus kita jelaskan. Jadi kalau ada temannya yang kesulitan permasalahan pembelajaran, boleh dibantu asal tidak pada ulangan atau ujian karena itu adalah sifatnya individu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau warga kelas. Saya coba 6. Ini mewakili 1 elemen profil pelajar Pancasila. Jadi 2 ini menghargai perbedaan itu dari kebinekaan tunggal, kebinekaan global. Kemudian saling tolong menolong ini saya ambil dari gotong royong. Jadi setiap elemen saya ambil satu-satu dulu. Siapa Bu yang membuat? Harus siapa ini? Anak bersama kita, bukan dari kita. Namanya keyakinan itu yang mereka yakini, bukan kita yakini. Jadi tadi strateginya semua ide berasal dari anak, kita golongkan per elemen, terus kita
kita ambil yang paling banyak atau yang paling perlu untuk kelas kita. Ini ya, sudah seperti tadi yang membuat antara guru dan siswa, bukan dari guru, tapi kesepakatan kita. Dulu namanya kesepakatan, sekarang lebih ditingkatkan lagi keyakinan. Perlu saya tampilkan sebentar videonya. Tadi saya membuat, oke, yang ini bulannya. Sebentar apa? Cuma sebentar. Jadi anak-anak menuliskan pendapatnya, kemudian saya suruh baca. Membaca hasil idenya, dibaca yang jelas biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dan memahami. Mengenal nama tugas dari budaya
Demikian potongan dari saya menyusun keyakinan kelas. Jadi semua idenya dari anak-anak, kemudian saya rangkum hanya menjadi 6, ya. Terus kalau kita ingin membudayakan sikap-sikap yang positif, maka ketika nanti kita melaksanakan restitusi, maka kita harus mengenal 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini nanti berguna untuk ketika kita bertemu dengan anak-anak kita yang memiliki konflik atau masalah. Yang pertama, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mungkin kurang kasih sayang, kemudian untuk bertahan hidup, ingin mendapat kesenangan dan ingin mendapat kebebasan. Sehingga 5 alasan ini bisa kita jadikan sebagai langkah pertama untuk mencari solusinya anak-anak nanti. Kenapa sih misalnya anak ini tidak mengerjakan tugas terus-menerus, kebutuhan mana yang dia belum terpenuhi lain. Ini nanti kita coba memenuhinya di sekolah, ya. Nah, ini contoh kasusnya kebutuhan tadi. Bu Marita, monggo bisa dibacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Terima kasih Bu Marita. Ini contoh kasus yang mungkin nanti kita temui di kelas kita. Kebutuhan, jika jawabannya seperti ini, itu nanti di bawahnya berarti Dinda butuh apa gitu ya. Ada tabel di bawahnya, coba kita lihat ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kalau dia menjawab seperti ini sama ibunya ya tadi bercerita, berarti identifikasi kebutuhan Dinda adalah dia butuh apa? Kesenangan. Ya. Nah, ini tugas kita, tindakan kita. Kalau Dinda ini butuh kesenangan, apa yang bisa kita lakukan terhadap Dinda? Itu ya. Yang kedua, jika ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti wis jepitnya baru, enggak disapa sama ibu gurunya. Dia butuh apa ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Itu ya. Artinya kita identifikasi kebutuhannya apa, baru kita nanti bisa mencari solusinya. Misalnya gini, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti dia butuh apa? Kebebasan. Nah, ini nanti tugas kita begitu. Mungkin ini yang berikutnya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia jengkel gitu ya, sehingga dia butuh apa? Penguasaan. Nah, ini harus karyaku kok gitu ya. Apapun itu kan punya saya. Lah, tugas kita nanti mengidentifikasi kebutuhan anak-anak kita. Baru kita bisa mengambil tindakan. Tindakannya nanti menggunakan segitiga restitusi.
restitusi yang kita harapkan. Kemudian dari motivasi dan kebutuhan hidup manusia, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama ini, kira-kira panjenengan itu di posisi kontrol yang mana? Manajer, pemantau, penghukum, tentu saja kita berposisi sebagai penghukum ya kayaknya. Ilmu ini Bapak Ibu bisa kita lakukan juga untuk putra-putri panjenengan di rumah, menjalankan segitiga restitusi dengan menyadari posisi kita itu sebagai apa. Yang sering sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Sebenarnya kita bisa menjadi penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Bagaimana sih bedanya? Coba kita lihat. Apa sih bedanya posisi kontrol ini? Nah, kalau penghukum, identifikasinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, aku gak bisa melotot ya, melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ayo, masuk. Nah, contohnya seperti itu. Itu berarti posisi kita sebagai apa? Penghukum. Pak Wahid pernah melakukan ini? Pernah. Oh, pernah. Saya juga pernah Pak ya. Karena kita banyak yang dihadapi, ini kita anggap sebagai senjata paling apa ya? Paling jos, paling pas gitu untuk menghadapi anak-anak kita ya. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Kita itu lemes. Gimana sih? Gurunya yang merajuk, sehingga anak itu merasa, duh iya sih, aku kok salah sampai Pak hasil gitu ya. Jadi anak merasa bersalah gitu, karena kita menyampaikan dengan bahasa halus, tapi yang menusuk biasanya ya. Oke, selanjutnya bagaimana identifikasi sebagai teman. Nada suara kita ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi kita anggap itu teman gitu ya. Jadi akrab, tidak ada batas. Nah, kita menjadi teman murid kita. Apakah kita juga pernah melakukan ini? Pasti pernah ya. Oke, kita berperilaku sebagai teman. Nih, yang keempat, kita sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Sehingga misalnya, berapa kali kamu sudah tidak mengerjakan tugas? Kita menghitung kesalahan anak. Itu namanya pemantau. Ngitung kesalahan anak kita itu kita sebagai pemantau, pakai data-data. Gak masuk berapa hari, gak mengerjakan berapa hari, itu kita sebagai pemantau. Ya. Yang terakhir, posisi kita sebagai manajer, nada suara tulus. Nah, ini yang diharapkan. Tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini tulus. Lona, kok kamu terlambat? Kenapa? Gitu. Ya, memang hampir sama dengan merasa bersalah, tapi ini kita lebih tulus ya, lebih tulus, dan nanti titiknya adalah menyelesaikan permasalahan bersama siswa. Itu bedanya ya. Lanjut. Oke. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Apa tujuannya? Menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab dan berpikir merdeka. Apa sih berpikir merdeka itu? Mereka berani mengeluarkan pendapat, mengungkapkan alasannya, bisa mengambil keputusan tanpa kita paksa tadi, tanpa kita beri ribet. Mereka tetap bisa mencari solusi permasalahan mereka. Nah, bagaimana tahap segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
dan menanyakan keyakinan. Ini keyakinan yang sudah kita susun ya. Ini ada contoh video segitiga restitusi. Ini salah satu bagian dari tugas saya sehingga memang ada skenarionya. Bisa diputarkan untuk contoh video segitiga restitusinya. Kemarin saya lakukan 2. Boleh yang itu tadi contoh kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan salah satu konflik atau masalah yang dialami oleh siswa kita. Kemudian ada lagi satu Bu Rani, karena harus 2 kasus yang saya sajikan untuk tugas. Daripada kamu buang di lantai atau di meja, kamu simpan di bawah meja, gitu ya? Menurutmu sampah harus dibuang di mana ya? Di tempat sampah. Oh, di tempat sampah. Sudah ngerti ya harusnya ya, sudah mengerti, sudah pintar. Kalau itu bisa nggak kita menyelesaikan masalahnya? Bisa Bu. Kalau kita kan punya keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Menurutmu keyakinan apa hari ini harus kamu gunakan? Menjaga kebersihan dan kenyamanan meski. Oke, pintar. Sehingga kalau di kelas ini pakai sampah di meja, di kolong meja, apalagi di lantai, kelas kita menjadi kurang bersih, kurang nyaman. Enak nggak belajarnya? Kurang enak ya. Nulisnya tergantung nggak nih kalau kotor misalnya? Iya Bu. Oke, kalau itu apakah kamu yakin dengan keyakinan kebersihan dan kenyamanan di kelas itu
restitusi di kelas saya. Setelah tugas ini saya setiap hari belajar ke anak-anak. Anak-anak saya ajak mencari solusi. Bagaimana kalau begini seperti itu, menanamkan budaya positif dari kemauan instruksi, gitu ya. Kemudian sebelum ke penghujung acara, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada saya? Monggo. Oke, Bu Marita. Ya. Yang jadi dalam pikiran saya pengen tahu restitusi itu apa ya Bu ya? Itu saya yang pengen tahu. Dan tadi pembahasannya kan restitusi, nah saya kurang mengerti tentang itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wahid. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari kegiatan yang Bu Gusti sampaikan dari awal kita sampai akhir, untuk manfaatnya, untuk penyampaiannya, insya Allah saya sendiri sudah bisa menerima, saya sudah bisa paham. Cuman memang betul apa yang disampaikan sama Ibu Marita tadi. Dari awal saya mencari apa itu restitusi. Setelah mau ending saya baru paham apakah restitusi. Masalahnya kalau istilah hukumnya restitusi itu kalau tidak salah ganti rugi, seperti itu kan. Terus saya flashback lagi pikiran saya ternyata di sini ada hukuman. Setelah hukuman terus diganti apa, terus yang terakhir tadi lupa ya Bu ya, jadi restitusi. Saya baru paham, mungkin restitusi itu adalah penghalusan dari kata hukuman. Itu pendapat saya yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya pribadi pengenlah mendapatkan paparan semacam ini cuma untuk kelas rendah. Kalau untuk kelas tinggi, anak-anak diajak, kita ambil contoh tadi kayak restitusi segitiga restitusi tadi mungkin bisa. Tapi kalau untuk anak yang saya bukan bukan pesimis ya, cuman kalau untuk anak kelas rendah itu nantinya seperti apa? Saya tertarik sekali ketika nanti mungkin ada teman-teman di sini yang JDP angkatan selanjutnya untuk membuat yang sasarannya itu kelas rendah. Di samping itu juga ketika menyusun keyakinan, nah seperti itu, keyakinan sendiri tadi balik katanya intinya keyakinan ini berasal dari pribadi anak yang bersangkutan. Jadi tidak ada, kalau saya nangkepnya berarti tidak ada campur tangan guru seperti itu kan ya. Nah untuk kelas rendah itu saya pengen tahu nanti anak-anak idenya itu keluar seperti apa. Masalahnya tadi dari video kita dapat beberapa, katakanlah kita bikin kelompok. Satu kelompok mereka bisa menyampaikan 5, 6 seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang kelas rendah? Itu ketertarikan saya ketika nanti mungkin ada teman-teman sejawat ketika ambil sampel saya harapkan nantinya kelas rendah. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pak Hasrin? Bu Vika, silakan. Saya kan guru kelas rendah ya, dan untuk tahun ini kan masuk kurikulum baru, kurikulum merdeka. Kan awalnya kita buta apa kurikulum merdeka itu. Setelah saya cari-cari di YouTube itu langkah-langkah penerapan kurikulum merdeka, salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, setelah dari tadi saya kok keyakinan kelas apa sama dengan kesepakatan kelas gitu. Kalau Pak Wai tadi tanya kelas rendah, kan saya kelas 1 ya. Keyakinan kelas itu pertama saya sampaikan dulu ke anak-anak, ini yang harus kita lakukan. Kan sudah kita, kalau saya kan buatnya kesepakatan Bu ya. Jadi yang kita kesepakati gitu Bu. Pertama itu
dulu saya juga membuat pertama itu kita belajar yang pertama absen mandiri gitu. Jadi kita membuat absen pribadi yang anak-anak itu pertamanya ambil nama langsung ditaruh di kotak absen gitu. Itu kesepakatan yang pertama. Lalu itu saya buat sendiri Bu, jadi bukan dari anak-anak gitu. Awalnya kita kesepakati di satu kelas, setiap pagi kita absen mandiri ya anak-anak gitu. Itu berjalan. Yang kedua kita coba lagi untuk kesepakatan yang lainnya, seperti jika ingin ke toilet misal, kan biasanya anak-anak Bu langsung ke toilet gitu, langsung kalau kembali ke kelas itu langsung buka pintu tanpa memberi salam gitu. Jadi untuk kesepakatan yang kedua, memberi salam jika masuk ke kelas gitu, entah itu ada atau tidak ada orang di dalam kelas itu memberi salam seperti itu. Sampai jadilah kesepakatan kelas yang kita buat, tapi itu arahannya dari guru bukan dari siswanya, karena kan di panduan penerapan kurikulum merdeka itu ada kesepakatan kelas gitu. Jadi saya masih buta apa itu kesepakatan kelas gitu. Jadi saya membuat sendirilah idenya dari saya, lalu saya sampaikan. Dari paparan ini tadi, oh ternyata ini yang dibuat anak-anak. Jadi yang pertama itu dibuat anak-anak. Jadi saya juga ada salahnya ternyata ya Bu ya. Yang awalnya saya sendiri yang membuat kesepakatan itu dan bukan memaksa, tapi saya anak-anak kalau saya menawarkan gitu, ternyata anak-anak mengiyakan, sampai akhirnya jadilah kesepakatan di kelas 1 itu, walaupun ada paksaan dari guru ya berarti Bu ya. Iya, penawaran dari guru seperti itu. Iya, mengarahkan. Jadi muridnya yang memberikan nanti sesuai nggak dengan keinginan kita. Iya. Lalu untuk penerapan di kelas 1 apakah berjalan Bu? Untuk sebagian besar itu berjalan. Jadi kalau misal ada anak yang dari kamar mandi tanpa memberi salam tuh saya yang lupa kadang-kadang Bu. Jadi anak-anak sendiri, loh gak salam gitu. Jadi ada positifnya itu, gurunya juga kalau kadang lupa gitu Bu ya, habis keluar nggak masuk itu anak-anak itu juga kritis. Bu Vika tadi nggak salam, oh iya lupa, maaf ya gitu. Jadi tuh gurunya yang membuat ternyata tuh anak-anak yang lebih menunjukkan, mengingatkan seperti itu Bu. Jadi dari paparan ini tadi saya untuk kedepannya berarti untuk kesepakatannya dari anak-anak sendiri, jadi bukan dari arahan dari gurunya seperti itu. Terima kasih Bu Gustin, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Asri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan judulnya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk guru kelasnya sudah dibuat keyakinan kelas Bu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kami sebagai guru mata pelajaran, kan ini kami nggak punya kelas betul Bu. Bagaimana cara kami menumbuhkan atau mengetahui budaya positif atau kaitannya dengan akhlak siswa bagaimana? Karena memang kan kami tidak bisa terus mengawasi siswa. Mungkin yang bisa ya itu sholat untuk kelas tinggi, hanya sholat zuhur saja. Nah, bagaimana cara kami mengawasi atau mengetahui budaya positif yang sudah ada di sekolah ini? Mungkin itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman-teman ya. Berarti ternyata setelah kita berdiskusi pasti ada sesuatu yang kurang pas di hati kita ya. Yang saya jawab mungkin pertanyaannya Bu Marita sama Pak Wahid yang pertama tadi. Dari tadi restitusi itu apa sih gitu ya? Memang ini juga istilah baru bagi saya. Minta tolong Bu Rani tadi ada langkah-langkah restitusi atau gambar saya yang segitiga tadi di dekat video di
dekat video. Di folder ini. Iya. Ini, ya. Oke. Tadi mungkin Bapak lupa, tadi yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, ya. Kita dari yang biasa menghukum anak, kemudian ada istilah yang lebih halus namanya konsekuensi. Nah, sekarang ada istilah lagi namanya restitusi. Gitu. Apa sih hukuman? Kalau hukuman itu kadang sesuatu yang tidak direncanakan. Mas, hari ini terlambat. Mas, ayo push up 10 kali. Berdiri di sana gitu. Bersihkan kamar mandi. Itu hukuman mendadak gitu. Tiba-tiba kita berikan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah mereka sudah tahu sebelumnya. Misalnya gini, kalau kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, berarti nanti kamu harus mengerjakan di luar kelas. Itu namanya konsekuensi. Mereka sudah tahu terlebih dahulu. Kalau restitusi ini adalah penyelesaian masalah dengan 3 tahap ini. Gitu. Kenapa disebut segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya seperti saya praktekkan tadi, yang kamu lakukan itu salah atau benar. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Dia tahu salah atau benar. Itu namanya bertanya seperti itu. Kapan kita melakukan ini? Kita sebagai control manager tadi. Kalau kita tidak berperilaku sebagai manajer, maka kita akan menghukum tadi. Nah, kalau kita sebagai manajer, ini harus kita jalankan 3 tahap ini, tidak boleh berkurang satupun. Yang kedua, setelah itu validasi tindakan yang salah. Mana tindakanmu yang salah? Gitu. Artinya dia harus menyebutkan, iya Bu, saya salah. Saya tadi datang terlambat. Nah, itu berarti validasi tindakan yang salah. Dia tahu salahnya di mana. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kalau di kelas saya hanya 6 ya, kita memang tadi bisa merubah. Atau yang berhubungan dengan ini, apa yang mereka tidak jalankan hari itu atau saat melakukan kesalahan. Ya, kalau sudah, baru kita menyelesaikan mencari jalan keluar bersama mereka seperti tadi. Berarti kalau kamu tadi seperti Rania tidak mengumpulkan tugasnya karena dia bermain HP terlalu lama sehingga dia lupa tidak mengerjakan tugas. Terus apa yang bisa kamu perbaiki untuk supaya tidak mengulang lagi gitu? Saya tidak akan bermain HP terlalu lama, terus mengerjakan tugas secepatnya dan mengumpulkan tepat waktu. Gitu aja, sederhananya seperti itu, ya. Kalau biasanya hukuman itu sudah kamu keluar kelas, ya, itu hukuman, ya. Jadi kalau segitiga restitusi belajar seperti itu. Bu, apakah ini akan selalu berhasil? Saya berani menjawab tidak kalau masih 1-2 kali. Anak-anak perlu melatih dirinya untuk seperti itu. Itu untuk segitiga restitusi. Sehingga kita itu diharapkan tidak menjadi 4 kontrol tadi. Bukan jadi penghukum, bukan menjadi teman, bukan merasa memberi rasa bersalah. Yang satunya apa tadi Bapak Ibu? Bukan pemantau. Jadi harapan dari pendidikan kurikulum merdeka itu kita jadi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Ini yang saya tanyakan adalah restitusi. Dari arti restitusi itu apa? Kalau panjenengan tadi menjabarkan tentang proses segitiga restitusi dengan berbagai ada 3 yang panjenengan paparkan. Tahapnya. Ya. Inti dari restitusinya itu apa Bu? Artinya menyelesaikan masalah anak dengan faktor intrinsik. Dengan berarti restitusi itu adalah suatu penyelesaian, suatu cara penyelesaian dengan motivasi intrinsik dari anak sendiri, bukan dari kita. arti restitusi adalah Kalau secara bahasa tidak begitu, cuma secara teori, secara keseluruhan maksud dari restitusi ini seperti itu. jadi penyelesaian permasalahan.
arti istilah restitusi itu apa? Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu Rani. Kalau restitusi itu menurut saya itu kan tadi Pak Wahid sudah menyebutkan ganti rugi. Ya, secara harfiah. Sesuai KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi adalah ganti rugi. Nah, di sini kan tadi Bu Kusin juga menyebutkan cara-caranya kalau kita harusnya sebagai manajer, berarti itu sebenarnya ganti rugi itu apa ya, keyakinan kalau anak harus seperti ini kayak gini loh, ada apa ya, pengarahan lebih baiknya gitu loh. Oke, di tabel saya yang tadi di hukuman konsekuensi restitusi itu ada memang anak dirugikan dan anak tidak. Coba di tabel saya yang bukan kebutuhan yang ini, ya. Tadi nggak saya baca semua, mungkin yang bawah berani. Nggak ada ya. Memang tidak semua saya tampilkan ya, karena banyak 2,5 lembar. Itu ya mungkin Bu Marita bisa membantu bahwa restitusi itu ganti rugi, artinya kalau hukuman itu merugikan anak, gitu loh. Kalau konsekuensi itu juga bisa merugikan, tapi kalau restitusi anak itu tidak dirugikan, gitu loh. Punya kesalahannya itu kita ganti dengan penyelesaiannya, gitu loh. Maksud ganti rugi itu kita membantu dia menyelesaikan permasalahannya. Mungkin contohnya kalau misalkan anak tidak mengerjakan tugas, sebenarnya itu karena anak nggak bisa. Nah itu kan berarti kita sebagai guru kayak memfasilitasi, entah itu jam yang di lain jam pembelajaran kita bantu dia, itu kan kayak restitusi nggak sih? Kayak itu kan dari kita, ya, harus dari dia. Iya, Bu saya minta bantuannya, itu baru betul. Kalau kita yang kamu nanti sama saya, berarti itu eksternal juga dari gurunya. Jadi harus benar-benar dari instansinya data. Jadi harus tumbuh. Dan itu pekerjaan kita Bapak Ibu, itu tidak mudah ya. Saya baru berjalan beberapa bulan, ada Rizko, ada Ilham, itu ada kadang berhasil, kadang tidak gitu ya. Itu pertanyaan Bu Marita sama Pak Wahid ya, semoga bisa. Oke. Bu Iva, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya ataupun pendapatnya Ibu juga, apakah restitusi itu bukannya menciptakan kondisi anak yang salah menuju ke kondisi yang benar dengan proses? Ya, iya maksudnya lebih apa ya, lebih ini loh, intinya itu lebih mengena. Jadi proses restitusinya itu artinya penjabaran restitusinya itu tentang apa? Jadi penyelesaian masalah untuk menjadikan seseorang yang salah menjadi lebih baik, memperbaiki kesalahan, tapi dengan cara yang bijaksana, halus, dan kesepakatan berdua. Nah, itu maksud bahasanya kami sudah berbeda di guru penggerak, karena bahasa halus tadi membuat rasa bersalah pun kami dilarang, bukan dilarang, sebaiknya tidak. Sehingga memang tadi bahasanya tulus ya, bukan halus, tapi kita tulus. Kemudian anak harus tahu kesalahannya sendiri. Setelah tahu kesalahannya sendiri, kita juga harus mengakui, seperti tidak semua orang saya juga pernah berbuat salah. Nah, itu menguatkan dia bahwa bukan dia satu-satunya pembuat masalah. Nah, itu tadi dari bagian segitiga. Terus solusinya harus dari dia. Kita hanya membimbing. Di kurikulum merdeka itu mengarahkan kita itu nggak boleh mencetuskan itu. Semoga dia keluar terus dari dirinya. Dan itu harus dilatih Bapak Ibu. Tadi berpikir bernalar kritis tadi, berani membuat keputusan. Nah itu ya, terima kasih Bu Iva. Karena kita memberi rasa bersalah pun masih dari 5 kontrol tadi, kita hanya boleh milih manajer. Nah manajer pakainya segitiga restitusi. Walaupun selama ini orang bilang yang paling ampuh adalah hukuman, tapi kita pelan-pelan menuju kemana tadi? Ya berarti kan intinya Bu dari restitusi tadi untuk penyampaian
kondisi kita dulu dalam gitu. kondisi aman tadi melalui adanya proses ke arah yang lebih baik untuk memperbaiki yang kurang. Iya, walaupun hukuman tujuannya ya sama. Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita Oke. lebih kerasnya itu memang hukuman, tapi dalam perjalanannya kita mengkondisikan, menciptakan anak ini untuk berubah sedikit demi sedikit ke yang lebih baik. Tapi penghukumnya tidak boleh dilakukan tuh. Ya. Jadi kita hukumnya dikurangi lah kalau yang berat belum bisa. Oke ya. Bisa saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Semoga tidak lupa ya. Pertanyaan kedua, Pak Wahid, Bu Rika kebetulan di kelas bawah, bagaimana bisa melakukan atau menyusun keyakinan kelas seperti yang saya contohkan karena kebetulan saya di kelas 6. Sebenarnya anak-anak kita itu bisa ketika kita bahasanya adalah menuntun ya, membimbing. Artinya kita beri pengertian dulu. Ada nanti nilai-nilai itu yang pertama profil pelajar Pancasila, tapi masih banyak nilai-nilai lain yang bisa kita kenalkan ke anak-anak. Jadi sebelum mereka berpendapat, itu tadi video saya akan terpotong, saya beri pengertian. Nilai itu seperti ini contohnya ya Pak Ibu. Misalnya, Pak Asril nek panjenengan pakai helm alasannya apa? Keselamatan. Kalau Bu Vika pakai masker alasannya apa? Karena saya wanita Bu ya, yang pertama itu kan sekarang fashion ya Bu. Oke, terima kasih. Lah, dua ini adalah keyakinan. Gak ada yang jawab takut ditilang kan? Iya. Gak ada, itulah keyakinan. Aku helman itu kepengen selamat. Lah itu contoh keyakinan yang mudah kita pahami seperti itu. Ya, itu keyakinan. Jadi kalau di kelas bawah, Bu Vika tadi sudah menjabarkan strateginya. Pak Wahid bisa kita beri pengertian dulu. Keyakinan itu seperti anak-anak. Nah, saya kira kamu maunya di kelas kita itu mana dulu yang kita jalankan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Yaitu tadi kita itu menuntun bukan mendikte. Menuntun tidak apa-apa diarahkan. Tidak bisa anak dilepas, mas, apalagi kita sekolah dasar. Sekolah dasar ini waktu kita membimbing beda sama SMA. SMP aja tidak bisa kita lepas, ya. Jadi kita boleh membimbing. Awalnya diberi pengertian nilai kebajikannya apa aja. Kita harus sudah punya arahan, gitu ya. Jadi nanti tetap kesepakatan itu dilakukan guru dan siswa ya Bu Vika ya. Tidak apa-apa mungkin karena masih kenalan yang pertama, Bu Vika bagaimana menerapkan. Tapi hasilnya sudah bagus kan? Anak-anak sudah bisa lah. Sekarang apa bedanya kesepakatan dan keyakinan? Itu hanya perubahan istilah. Kesepakatan dan keyakinan itu tumbuh dari peraturan. Baik itu peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Nah kita kalau bentuk keyakinan ini harus lahir dari peraturan kelas. Kemudian kalau kita punya peraturan kelas ataupun saya tidak punya, kita punya nilai-nilai kebajikan yang kita kenalkan dulu tadi. Kenapa saya ambil profil pelajar Pancasila ya? Ini tujuan kurikulum merdeka kita. Jadi kenapa tidak berdasar pada ini? Dan ini luas sekali ya, banyak yang bisa kita pilih. Ini baru saya ambil satu-satu. Itu ya Bu Vika. Jadi kesepakatan itu, keyakinan itu hanya istilah yang sudah diganti angkatan saya ini mungkin ya di pendidikan guru penggerak. Harapannya kalau sudah ada keyakinan, kelas itu nggak punya peraturan, sekolah tidak punya peraturan. Kalau anak-anak sudah yakin melaksanakan nilai-nilai positif dari intrinsiknya, itu akan teratur dengan sendiri. Sekolah akan tertib dengan sendiri. Dan saya ini butuh proses dan kerjasama kita semua. Saya tidak bisa kerja sendiri, Bu Mur nggak bisa. Semua elemen di sekolah ini harus ikut menumbuhkan dulu. Lek tumbuh nanti melakukan baru bisa terwujud. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Hasil nih. Gitu Bu Vika sama Pak Wahid jawaban saya untuk penerapan di kelas kecil memang kita membimbing dan menuntun, jangan dilepas. Diberi pengertian dulu. Untuk Pak Hasril karena guru mapel nggak punya kelas nggak harus ruangan Bapak ya.
kelas bisa di mana saja, panjenengan bisa tuliskan itu di musola yang berlaku universal untuk kelas 1 sampai kelas 6 dulu. Jangan tiap kelas sendiri. Awalnya gitu. Kalau per kelas nanti panjenengan berat. Mungkin menurut saya yang universal dulu, ya. Kayak Bu Vika itu mengucap salam. Itu bisa masuk di profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa. Kita itu berkarakter, berakhlak mulia, itu banyak, sangat luas, ya. Jadi Pak Azril bisa membuat keyakinan kelas agama boleh di musola di umur, itu kalau Bu kok saya sulit ya, jangan bisa kelas bawah 1, 2, 3, 1 keyakinan, kemudian 4, 5, 6 yang universal dulu, yang umum dulu. Kalau umum itu sudah bisa jalan, perlu ditambahi atau diganti yang belum, itu mungkin yang bisa saya jawab. Bapak Ibu mungkin ada ganjalan atau teman-teman ada yang melengkapi. Bu Mur mungkin jawaban dari saya untuk teman-teman. Saya menambahkan saja untuk yang guru mapel mungkin bisa membuat kesepakatan ketika saya masuk di kelas ini begini, itu ya Bu ya. Ketika kan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, ketika Pak Azril masuk di kelas 1, nah, misalnya memberi salam sama, mungkin masih 1 sampai 6 sama. Nah, ketika saya masuk di kelas ini waktunya agama, ada kesepakatan ini itu ya Pak, yang bisa itu walaupun tidak punya kelas bisa, tapi itu harus konsisten, tidak boleh sekarang begini besok enggak. Kemudian apa yang disampaikan Bu Gusin itu, budaya positif itu sudah bagus sekali. Saya kan juga minta di sekolah itu masuk sekolah anak-anak mengucapkan salam kan gitu ya. Ketika pagi kita piket yang tidak mengucapkan salam, loh mana salamnya, kan ditanya gitu. Nah itu juga itu dari kelas. Kalau saya di sekolah mungkin tidak bisa satu-satu tidak hafal saya anak-anak itu. Tapi kalau di kelas itu sudah ditanamkan seperti itu, ada kesepakatan seperti itu, maka ketika masuk sekolah ketemu guru itu anak-anak sudah salam dengan sendirinya. Tidak usah ditanya, loh mana salamnya. Nah, di kelas harus ditekankan dengan siapa saja ketemu, tidak hanya dengan Bu Vika guru kelas 1, tapi murid kelas 1 dengan guru kelas yang lainnya itu juga mengucapkan salam. Jadi itu harus diperlebar juga. Kemudian untuk yang ini sopan santun ya Bu ya, ketika melewati di depan Bapak Ibu guru itu membukakan kepala, membukakan badan. Itu juga nanti kalau itu di kelas sudah diterapkan, mungkin anak-anak di luar juga bisa. Alangkah indahnya kalau itu semua bisa dilaksanakan, yaitu bagus sekali budaya positif ini, bagus, tapi ya dimulai dari kelas itu. Ya itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bu Gusin. Terima kasih Bu Mur atas melengkapi semua pertanyaan Bapak Ibu guru semuanya. Slide terakhir mungkin Bu Rani. Semua budaya positif di sekolah itu memang seperti benar yang disampaikan Bu Mur. Ada istilah jika kita ingin merubah dunia, rubahlah diri Anda dulu. Jadi tidak perlu merubah orang lain, kita dulu memantaskan diri menjadi teladan yang baik. Kemudian kita tularkan pada anak-anak kita di kelas dulu, kemudian akan menular di seluruh sekolah yang disebut dengan keyakinan sekolah. Salam sudah kalau bagus di kelas tadi kebawa keluar, gitu ya. Jadi kita mulai myself, diri kita sendiri, ke anak didik kita, ke teman-teman dulu. Seperti hari ini sedikit yang bisa saya tularkan, nanti insya Allah menjadi budaya positif di sekolah kita. Amin. Kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru mohon berkenan mungkin mencoba untuk membuat keyakinan kelas yang sederhana saja dulu, tidak perlu banyak. Bu saya ketemu 2 tidak apa-apa, yang penting kan dilakukan, bukan ditulis. Salam saja, asal itu sudah membudaya tadi,
Besoknya bulan depan kita tambahin apa nggak apa-apa. Nanti kalau terlalu banyak bingung gitu. Bu Fika ada berapa kesepakatan kelasnya? 4. Itu yang jalan berapa Bu Fika? Salam sama absen. Sudah jalan bagus ya. Yang lainnya itu masih kadang. Oke, berarti perlu diingatkan kembali 4 itu sudah bagus untuk anak-anak ya. Kemudian kita akan belajar memposisikan diri kita sebagai kontrol manager tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin di kesempatan yang lain Pak Azril kita bisa, Pak Wahid juga teman-teman yang lain belajar apa sih di kelas rendah ya. Mungkin teman-teman yang di kelas bawah bisa kolaborasi atau mencari referensi bersama, karena guru penggerak itu semua ada, kelas PAUD, TK sampai SMA SMK kita jadi satu. Sangat indah Bapak Ibu belajar di guru penggerak. Semoga teman-teman tergerak betul untuk mengikutinya. Banyak ilmu yang luar biasa yang bisa saya dapat, dan hari ini sedikit yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Salam dan bahagia itu jargonnya guru penggerak. Jadi hati kita harus bahagia dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk waktu dan antusiasnya kita belajar hari ini. Semoga apa yang Bu Gusti sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi anak-anak didik kita dan kemajuan pendidikan Indonesia. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah sikap, salah kata yang Bu Gusti sampaikan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke MC. Terima kasih Bu Gusti. Alhamdulillah acara telah selesai. Banyak sekali manfaat yang sudah disampaikan oleh Bu Gusti yang mungkin nanti kita bisa tularkan atau kita bisa ciptakan di kelas kita. Nah, semoga kita yang masih belum mengikuti guru penggerak juga tergerak untuk ikut dan aktif di dalam guru penggerak. Karena nggak tahu nantinya kita jadi sekolah penggerak atau bagaimana. Sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasril. Kepada Bapak Hasril kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan aw mahruman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Hasril. Dengan berakhirnya doa, sudah kita tutup dengan doa, maka acara pada siang hari ini kami tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.